Status Yakut jadi tahanan rumah disebut belum pernah terjadi sepanjang KPK berdiri. Lu tahu gak sih, gara-gara adanya berita ini, banyak banget orang-orang di internet yang langsung mempertanyakan bagaimana integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang udah kita percaya bertahun-tahun. Ya lu bayangin aja gitu, ada koruptor yang harusnya jadi tahanan gitu ya, tapi tiba-tiba waktu ada kabar ya dia nggak ada di rutannya, orang langsung mempertanyakan lah kemana, ternyata ada di rumah waktu momen lebaran. Kalau misalkan semua bisa kayak gitu ya, berarti koruptor-koruptor emang ditahan boleh mengajukan, terus habis itu boleh hari raya dulu dong. Lu bayangin dah, kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini betapa fakapnya berita yang emang lagi ramai dibicarakan, terutama KPK dan juga kuota haji ya, korupsi kuota haji. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolan Bahasa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Pertama kali gue tahu beritanya itu jelas bukan dari di kanan baca berita, tapi gara-gara adanya ini gue jadi pengen ngebahas gitu ya. Dimana mereka itu ngambil sumber berita di merdeka.com, tapi nggak cuman berita ini doang yang emang dirilis ya terkait kuota haji, Gus Yakut dan juga KPK. Tapi 10 fakta Yakut jadi tahan rumah KPK pun udah diberitakan sama CNN. Terus kemudian dari Detik News ada judul berita banjir kritik ke KPK karena ex Menak Yakut jadi tahanan rumah. Terus yang terakhir ada berita juga ya, video dari CNN dengan judul Yakut jadi tahanan rumah, KPK ungkap alasannya. Basically yang mind blowing dari berita ini adalah orang-orang baru pada tahu ya, tiba-tiba ex Menteri Agama itu nggak ada di tempat tahanannya KPK. Dapat kabar dari istrinya koruptor Emmanuel Ebenezer, yang dia ngabarin ke reporter kalau misalkan nggak ada Gus Yakut ini di tahanan. Ternyata waktu dicari tahu sama reporter gitu ke KPK langsung baru ngasih tahu informasi kalau misalkan pertanggal 17 Maret 2026 statusnya dirubah jadi tahanan rumah ya atas permintaan keluarga di tanggal 16 Maret 2026. Cuman beda 1 hari doang ya. Itu udah langsung disetujui dan boleh ikut lebaran. Bayangin kalau misalnya momen kayak gini terjadi ke semua koruptor. Buat apa ditahan kalau kayak gitu? Iya gak sih? Ya lu bayangin lu udah merugikan negara gitu ya. Terus abis itu lu di penjara kan. Nah waktu pengen hari raya bisa izin buat pulang ke rumah dulu gitu loh. Terus mana efek jerahnya aja. By the way buat lu semua yang nggak tahu dan lupa gitu ya apa yang terjadi sama koruptor ini. Jadi basically beliau main-main sama kuota haji yang udah didapat sama Pak Jokowi gitu ya, hasil ngelobi dari Arab Saudi. Terus bukannya sesuai dengan undang-undang gitu ya penyebaran kotanya, tapi malahan disebarin sesuai yang dia suka gitu. Yang mana ya itu sangat amat merugikan banyak banget orang-orang, terutama orang-orang yang ingin melakukan haji secara reguler. Jelas kalau misalnya kita lihat dari segi agama, ini salah satu korupsi yang gak bisa dipikir gitu loh. Kenapa begitu? Karena ini ngomongin soal iman, anjir, ini ngomongin soal agama, tetap aja bisa dikorupsi. Baik banget orang-orang yang bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi, tapi terjadi juga gitu loh. Baik banget orang-orang yang miss sama beritanya, karena basically di Twitter itu justru ramenya mendebatkan antara kapan lebaran dan juga kapan masuk bulan puasa ya antara NU dan Muhammadiyah. Sampai pada akhirnya kita baru tahu berita ini di H+2 dan dicepuin sama istrinya Emmanuel Ebenezer. Ini bener-bener mind blowing gitu coy. Bahkan ya saking hebohnya fenomena ini, mantan penyidik KPK itu bilang kalau misalkan keputusan perubahan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini ya, itu benar-benar problematik, di mana ia menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam konsistensi penegakan hukum. Kebijakan ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri, menimbulkan ruang abu-abu dalam standar penegakan hukum yang selama ini dijaga KPK katanya. Ya lu bayangin aja, kita udah coba buat bayangin gitu ya, sebelumnya ada koruptor ya tiba-tiba minta libur gitu ya, hukumannya dengan ikut lebaran bareng keluarga, dan diperbolehin izinnya bener-bener cuman sehari. Lu bayangin kalau misalnya lu lagi ngurus berkas-berkas gitu ya, itu gak sehari kelar anjir, bisa seminggu dulu ya, berkas rupa segala macam. Ini minta libur koruptor bisa, man, what the freak. Ia mengingatkan keputusan tersebut berpotensi menciptakan presiden yang sulit dikendalikan di masa depan. Jika tidak dijelaskan secara transparan, publik dapat menilai adanya perlakuan berbeda terhadap tersangka. Jika satu tersangka mendapat perlakuan seperti ini, maka sangat mungkin yang lain akan menuntut hal serupa. Jika tidak diberikan, disitulah potensi pelanggaran asas equality before the law muncul. Ini waktu zaman gua dulu ya, ada koruptor yang ramai juga yang tiba-tiba ketahuan liburan namanya Gayus Tambunan. Dan lu bayangin terjadi lagi sekarang waktu lebaran. Apakah KPK juga akan menyetujuinya? Tambahnya, ia menambahkan kebijakan semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap KPK. Masyarakat bisa melihat penegakan hukum tidak lagi berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain.
Bukan tidak mungkin seluruh proses tersebut dipandang sebagai sandiwara yang kehilangan makna keadilan, katanya. Karena itu, Praswat mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yang diduga menyetujui kebijakan tersebut. Kena lagi tuh. Ya lu bayangin aja men, gue sendiri sebagai masyarakat awam ya ngelihat ini tuh kayak mind blowing. Gue nggak yakin ya teman-teman yang mungkin sekarang itu lagi susah buat balik gara-gara demo bulan Agustus kemarin gitu ya, nggak akan bisa tiba-tiba lebaran itu boleh di rumah gara-gara diminta sama keluarga buat balik gitu ya nggak sih. Terus tiba-tiba ada koruptor yang udah merugikan negara sampai bermiliar-miliar gitu, itu boleh balik dulu gitu sebelum pada akhirnya menjadi tahanan lagi gitu. Gue nggak tahu apakah bisa balik kayak itu kagak, soalnya statusnya kan juga udah beda ya nggak sih. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi etik harus ditegakkan secara tegas demi menjaga integritas lembaga. Sanksi etik doang. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh membuka ruang keistimewaan bagi pihak tertentu. Menurutnya perlakuan berbeda sekecil apapun dapat menjadi awal dari lemahnya sistem hukum. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum dan tidak boleh ada satupun pihak yang mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum. Bentar, kayaknya ada satu hadis atau satu ayat Al-Quran yang benar-benar menggambarkan ini semua deh. Nah ini nih, ini adalah hadis dari Ibnu Majah nomor 2315 Tirmizi ya. Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 golongan, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebohongan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi keputusan, maka ia di neraka. Niscaya kami akan mengatakan sesungguhnya seorang hakim apabila ijtihad dia akan berada dalam surga. Lu bayangin kalau misalnya lu cek beberapa komentar orang-orang di Facebook, di Twitter, dan juga di beberapa media sosial lain terkait adanya permasalahan ini ya. Gue yakin banyak banget orang-orang yang langsung mempertanyakan gimana kinerja KPK yang sekarang. Sementara lewat beberapa berita lu bisa tahu alasan kenapa KPK melakukan ini. Ya kita bakal sama-sama nonton bareng videonya CNN Indonesia dengan judul Yakut Deretan Rumah, KPK ungkap alasannya. Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama Yakut Khalil Qoumas. Kita taunya gara-gara dicepuin sama istri koruptor juga. What the freak? Diduga tidak berada di rutan aduh anjir, sejak main Kamis blowing malam. gokil. Informasi mengenai tidak beradanya Yakut di rutan KPK muncul dari keterangan Sylvia, istri tahanan Immanuel Ebenezer. Kalau misalkan istrinya kagak diwawancara ya sama reporter, kita nggak akan tahu anjir kalau misalkan ini terjadi. Ia What the mengaku mendapatkan freak? informasi tersebut saat menjenguk suaminya di rutan pada hari pertama Lebaran. Menurut Sylvia, Yakut disebut telah keluar dari rutan sejak Kamis malam untuk keperluan pemeriksaan. Keberadaan Yakut yang tidak terlihat di dalam rutan juga menjadi Iya anjir, kalau misalnya kayak gini diperbolehin, orang-orang jadi nggak takut sama hukuman korupsi, masih bisa libur gitu loh waktu hari raya ya. Nggak cuman hari raya Idul Fitri, tapi juga Natal dan juga Nyepi dan segala macam, kita nggak tahu gitu loh. Padahal tahanan. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut. Gokil KPK yang sekarang gokil. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Keluar hari Kamis malam. Iya. Kasih taunya sama istri Immanuel Ebenezer aja, mind blowing. What the hell? Dia Keluar Kamis malam pekan ini. iya sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Damn. Lu pernah gak sih kayak bercanda ngomongin soal koruptor gitu, soal gimana sistem korupsi di Indonesia kalau misalnya ditanganin sama penegak hukum tuh justru lebih menguntungkan koruptornya. Karena kalau misalnya hitung-hitung lu ketika dapat keuntungan korupsi berapa gitu ya, terus habis dibagi sama masa tahanan tetap lebih untungan lu ngelakuin korupsi gitu, karena abis itu lu tinggal diem aja gitu di tahanan kan uangnya tetap ngalir. Ya, permasalahannya sekarang makin nih jadi bahan cibiran gitu loh. Orang-orang ngitungin ini worth it atau kagak gitu, sekarang justru mau mempertanyakan ini kalau misal hukumannya hari raya masih tetap bisa dapat libur, ya malah lebih enak korupsi dong, ya nggak sih, koruptor gitu loh. Kamis malam Gokil banget. Rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat Nggak ada. saya. Justru tadi terakhir Jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Jadi kocak banget. Sementara itu pihak Dapat KPK infonya dari membenarkan istri adanya orang. status penahanan terhadap Yakut Khalil Qoumas. Menurut jubir KPK Budi Prasetyo, penyidik telah melakukan pengalihan jenis penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah. Gue yakin
langsung panik sih waktu ada wawancara dari istrinya Emmanuel Fraser itu. Langsung kayak shit, ketawa. Nggak ada yang tahu ya. Kebijakan tersebut diambil setelah adanya permohonan dari pihak keluarga pada Selasa 17 Maret 2026 lalu dan telah disetujui sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Cuma butuh sehari doang, Bre. KPK menegaskan Gokil. meskipun dialihkan ke tahanan rumah, proses hukum terhadap Yakut tetap berjalan dan pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Semua juga bisa janji kayak gitu. Tapi kan tetap aja enak, masih tuh bisa ketemu sama keluarga. Poin kenapa jadi tahanan itu karena basically biar mikir gitu loh, kenapa gua ngelakuin ini, apalagi di hari raya, ya nggak sih? Langsung kayak anjir, hukuman makin berat soalnya gue pengen ketemu keluarga tapi nggak bisa. Tiba-tiba hari raya boleh tetap ke rumah. Aduh. Pengalihan status penahanan ini menjadi sorotan di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi kuota haji yang masih berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, basically betul semua emang pengen tahu kesimpulannya kayak gimana gitu ya. Lu bisa baca berita CNN yang ini. 10 fakta Yakut jadi tahanan rumah KPK. Ini benar-benar nyimpulin dari awal sampai akhir gitu ya. Kenapa Gus Yakut ditetapkan sebagai koruptor sampai gimana kabarnya dia tiba-tiba jadi tahanan rumah. Poin yang pertama, Yakut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai tahun 2024 pada 9 Januari 2026. Kasus ini diduga merugikan negara hingga sekitar 622 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ratusan miliar. Ia sempat mengajukan pra-peradilan namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sempat ditahan di rutan KPK. Setelah pra-peradilan ditolak, KPK resmi menahan Yakut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret. Penahanan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Jadi prosesnya masih jalan, tapi udah jadi tahanan juga dan memang resmi ditaruh di cabang Gedung Merah Putih KPK ya. Jadi tahanan rumah. Tak lama berselang KPK mengubah status penahanan Yakut menjadi tahanan rumah sejak Kamis 18 Maret malam. Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara Yakut menjadi tahanan rumah. Dengan status tersebut, Yakut dapat menjalani masa lebaran di rumah pada Sabtu, tanggal 21 Maret lalu. Ya bayangin, kita udah punya informasi berapa total kerugian negara gitu ya. Terus bahkan kita tanggalnya udah tahu, kuota hajinya juga udah bener-bener dirasakan sama banyak banget orang-orang kenapa berkurang dan kenapa yang kuota reguler hajinya itu bener-bener bisa lama ngantrinya gitu ya. Tapi kita dapat kabar kayak gini. Berdasarkan permohonan keluarga, KPK menjelaskan keputusan itu diambil setelah menerima permohonan dari pihak keluarga pada 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian ditelah oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan. Bukan karena kondisi kesehatan. Ya, jadi berbeda dari praktik sebelumnya, KPK menegaskan pengalihan ini tidak didasarkan pada kondisi kesehatan tersangka. Kenapa ada informasi kayak gini? Karena biasanya kalau misalnya ada koruptor yang tiba-tiba dipindahin tahanan, basically karena emang kebutuhan medis atau emang lagi sakit gitu loh. Terus di sini ada poin KPK sebut sesuai prosedur. KPK menyatakan keputusan tersebut mengacu pada pasal 108 ayat 1 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Lembaga anti rasuah juga memastikan proses pengalihan penahanan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terus kemudian yang poin 7 kita udah tahu dari video gitu ya, aku tetap diawasi katanya. Nomor 8, tuai kritik publik. Di mana pengalihan status penahanan ini langsung mulai kritik salah satunya dari IM57 Plus Institute. Ketuanya, yaitu Lakso Anindito, menilai langkah tersebut tidak lazim dan berpotensi mencederai prinsip kesetaraan di mata hukum. Pada sejarah KPK, tidak pernah ada pengistimewaan seseorang seperti ini. Terlebih tidak ada alasan khusus seperti kebutuhan menjalani perawatan kesehatan khusus, yang itu pun harus di rumah sakit, katanya. Poin nomor 9, Maki sebut pecahkan rekor. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yaitu Boyamin Saiman bahkan menyebut keputusan itu sebagai yang pertama dalam sejarah KPK. Congratulations ya buat lembaganya. Ia juga menyoroti proses yang dinilai tidak transparan karena tidak diumumkan sejak awal. Ini sangat mengecewakan, kecuali kalau diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata nggak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan, sudah memecahkan rekor diam-diam terus juga tidak diumumkan. Poin nomor 10, KPK bantah ada perlakuan khusus. Menanggapi kritik, KPK membantah adanya pengistimewaan terhadap Yakut. Menurut KPK, setiap tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan serupa. Oh, berarti setiap koruptor bisa tiba-tiba lebaran gitu loh. Inilah permohonan pengalihan jadi tahanan rumah bisa disampaikan selanjutnya akan ditelaah oleh penyidik karena kewenangan penahanan ada pada penyidik. Rangkaian peristiwa ini membuat kasus Yakut tak hanya menjadi perkara hukum tetapi juga memicu perdebatan publik soal konsistensi penegakan hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Jadi begitulah kira-kira fenomena integritas KPK yang dipertanyakan gara-gara ada salah satu koruptor yang hilang di hari raya Idul Fitri.
Tanggapan lu kayak gimana Bang Ray? Ya gue masih nggak penting ya, karena gue cuma masyarakat awam doang. Gue pun sebagai orang yang jelata gitu ngeliat ini lucu sih. Kenapa tiba-tiba ada bonus gitu ya waktu tersangka menjalani hukuman ya yang merugikan negara, waktu lebaran boleh gitu ya, waktu hari besar boleh, kok gitu ceritanya. Ya gue yakin banyak banget koruptor yang pada akhirnya langsung minta hal yang sama juga, ya nggak sih? Dan mungkin karena ini kali pertamanya banget gitu ya, berdasarkan orang-orang yang udah mengamati bagaimana kinerja KPK gitu, mungkin kedepannya bakal ada koruptor lagi yang melakukan hal yang sama gitu. Sangat amat disayangkan ya. Well, intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.